Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang edisi Senin 22 Juni 2026 bersama saya Pendeta Filemon. Saya bersyukur karena kita bisa melanjutkan pembelajaran kita tentang bagaimana sih punya karakter yang berhasil, yang bertumbuh di dalam segala hal, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kerohanian, dan dalam relasi. Topik kali ini kita akan berbicara melanjutkan topik minggu lalu, yaitu kita berbicara tentang bagaimana kita bukan berhasil dengan baik, tapi bagaimana kita bisa gagal dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami menghadapi suatu realita bahwa dalam hidup kami akan menghadapi situasi di mana kami gagal, kami kalah, kami belum berhasil, tetapi ini adalah bagian dari rencana Tuhan yang baik. Tolonglah kami untuk mengerti apa yang harus kami lakukan pada saat-saat seperti itu. Mungkin di antara kami ada yang sedang merasa keadaan sedang buruk, sedang kalah, sedang gagal. Apa yang harus kami lakukan? Tolonglah kami untuk mengerti dan terlebih untuk bisa mewujudkannya dalam kehidupan kami seturut dengan rencana Tuhan yang baik. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bagaimana untuk gagal dengan baik? Pada suatu hari seorang ibu, seorang mama bertanya kepada seorang penasehat, seorang konselor, "Pak, kalau Anda punya satu nasihat, satu hal yang paling penting untuk diajarkan kepada seorang anak, seperti anak saya, kira-kira apa satu nasihat yang paling penting untuk Anda berikan kepada seorang anak untuk bagaimana dia bisa menjadi berhasil dalam hidupnya?" Dan konselor itu menjawab, "Kalau saya hanya punya satu nasihat untuk bagaimana seorang anak itu bisa berhasil, maka saya akan memberinya nasihat untuk bagaimana gagal. Bagaimana untuk gagal." Dan kita bisa menduga apa reaksi dari si ibu yang bertanya. Dia membelalak dengan tidak mengerti, tidak percaya apa yang dimaksudkan oleh sang konselor atau seorang penasehat itu. Nah, saudara, kenapa kita semua perlu belajar seseorang bagaimana bisa gagal dengan baik? Bagaimana kita menghadapi kegagalan itu? Nah, kebanyakan orang ingin tahu bagaimana bisa sukses, atau orang ingin mengajarkan orang lain, kalau kamu sudah sukses, jangan jadi sombong, jangan lupa diri, jangan lupa teman-temanmu, dan lain-lain sebagainya. Saudara, meski semuanya itu baik dan ada gunanya, tetapi kalau kita jujur, itu sangat kecil dampaknya pada karakter, pada apa yang bisa membuat benar-benar seseorang itu berhasil di dalam hidupnya. Katakanlah dalam konteks nasihat kepada seorang anak tadi. Tetapi ini kita bukan berbicara tentang seorang anak, tetapi berbicara tentang kita semua, termasuk Anda dan saya. Nah, jadi bagaimana atau kenapa kita perlu belajar bagaimana untuk gagal dengan baik? Alasan yang pertama adalah karena semua orang pasti akan mengalaminya. Semua orang pasti akan pernah gagal. Pengkhotbah pasal 3 ayat 6, dia berkata demikian, "Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi." Lihat ya, berarti ada sebuah kerugian, ada kegagalan. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Bisa berarti membuang sesuatu, bisa berarti membuang suatu pengalaman yang pahit, bisa berarti melepaskan relasi yang tidak bisa diperbaiki, dan lain-lain. Artinya akan ada masa di mana keadaan itu tidak baik, dan kadangkala keadaan yang tidak baik itu tidak bisa diperbaiki. Meski dengan usaha yang tekun, kreativitas, dan ketersediaan sumber daya untuk mencoba memperbaikinya. Kadangkala kita tidak akan bisa menghindari kekalahan atau kegagalan. Bahkan bisa jadi ada situasi di mana semakin kita mencoba, maka semakin dalam kita terperosok dalam situasi yang buruk itu, yang pada akhirnya segala upaya tambahan hanya
hanyalah membuang-buang waktu, tenaga, dan mungkin menyia-nyiakan kesempatan untuk mencoba hal yang lain. Ada kalanya kita harus menyerah dan berkata, "Ya, saya gagal," dan kita akhiri. Jadi kegagalan adalah sebuah realita yang kita semua akan hadapi, dan karena itu kita perlu belajar untuk bagaimana menghadapinya. Alasan yang kedua adalah kenapa kita perlu belajar, dan ini adalah alasan yang paling penting. Perbedaan antara orang yang berhasil dengan orang yang gagal bukanlah karena orang yang berhasil atau pemenang tidak pernah kalah. Bukan. Perbedaannya justru ada pada hal ini. Orang yang menang atau orang yang berhasil adalah orang-orang yang gagal dengan baik. Mereka bisa menghadapi, mereka bisa menerima sebuah kekalahan atau kegagalan dengan baik. Mereka belajar dan belajar menghadapi kegagalan demi kegagalan, dan sebagai akibatnya mereka akan makin lebih jarang gagal. Mereka tahu cara seperti ini tidak akan berhasil, cara itu juga tidak berhasil. Mereka mencoba terus, mereka tidak gagal dalam cara yang sama di masa depan. Dan karena mereka telah belajar dari kegagalan demi kegagalan sebelumnya itu, dan tidak mengulangi cara atau pola yang sama, maka akhirnya mereka menjumpai keberhasilan demi keberhasilan, dan akhirnya mereka menjadi pemenang. Tetapi orang yang gagal, pecundang dalam hidupnya, adalah orang yang tidak belajar dari apa yang terjadi dan punya kecenderungan untuk terus memikul beban kekalahan itu, terus memikul, menyimpan, mengulangi pola, kebiasaan, cara berpikir yang sama di kesempatan berikutnya, sehingga kita bisa tebak, Anda bisa tebak mereka akan kembali gagal, baik dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, atau dalam relasi-relasi dalam hidupnya. Akhirnya mereka tidak pernah lagi berhasil dan tidak pernah lagi menang karena mereka melakukan hal yang sama lagi dan lagi. Dan akhirnya mereka semakin tenggelam dalam perasaan, "Oh, saya ini orang yang gagal." Nah, saudara, jadi bagaimana untuk bisa menghadapi kegagalan dengan baik? Aspek apa saja untuk bisa dikatakan kita gagal dengan baik? Aspek yang pertama adalah kemampuan untuk membatasi kegagalan. Kemampuan untuk membatasi, cut off, ya, menghentikan dampak negatif dari sebuah kegagalan. Ada orang yang gagal dan terus tenggelam dalam kegagalannya karena dia terikat secara emosional pada sesuatu di dalam kegagalannya itu. Misalnya, saudara, ada seseorang yang punya ide tentang bagaimana memulai sebuah bisnis, katakanlah sebuah toko. Nah, karena keterikatannya secara emosional pada idenya itu, maka ketika dia coba wujudkan dan gagal, tetapi dia akan mencoba lagi karena dia terikat secara emosi. Bukan hanya sekali dia gagal, tetapi berkali-kali. Tetapi dia tidak bisa melepaskan. Itu menyebabkan dia akhirnya tidak bisa move on, tidak bisa bergerak maju. Nah, ini contoh keterikatan pada sebuah ide dalam bisnis. Ini juga sering terjadi dalam relasi. Orang yang begitu terikat pada seseorang secara emosi, meskipun relasi mereka itu toksik, beracun, tidak baik, saling melukai, saling tidak percaya, dan seterusnya. Tapi karena dia terikat secara emosional, dia tidak bisa melepaskan, dia tidak bisa melanjutkan kepada relasi yang baru, dia tidak belajar, tetapi mengulangi cara yang sama, dan akhirnya hubungan itu tetap tidak pernah berhasil. Karakter yang berintegritas adalah karakter yang mampu menghadapi realita, topik yang sudah berminggu-minggu kita bahas. Maka mereka mampu membatasi beban. Mereka bisa mampu memutuskan ikatan, terutama ikatan emosi pada sesuatu yang buruk. Mereka bisa menghadapi realita dan melanjutkan hidup dengan baik. Tidak berarti mereka tidak bisa sedih atau emotionless, mati rasa. Tidak.
Mereka akan berduka, mereka akan kecewa, mereka akan sedih, bahkan marah, tetapi mereka tidak membiarkan perasaan itu mengalahkan, mematahkan semangat mereka, ya. Mereka bisa menerima, mereka berduka, lalu mereka bisa bangkit kembali. Seperti cuaca, tidak selalu cuaca mendung. Seperti hari, tidak selalu malam. Matahari akan terbit. Sebaliknya, orang yang punya karakter tidak berintegritas, tidak bisa menerima kekalahan itu, dan karena itu tidak bisa bangkit. Ditandai dengan ketidakmampuan untuk melewati kehilangan dalam langkah-langkah yang normal melalui resolusi atau sebuah keputusan, ketetapan hati. Mereka tidak bisa move on atau bergerak maju. Mereka tersangkut, terperangkap, stuck dalam keadaan itu. Marah, protes, kecewa, putus asa, depresi, dan lain-lain sebagainya. Ini disebabkan karakter, bukan pada kegagalan itu sendiri. Karena seperti apa yang sudah saya katakan di awal, kegagalan adalah bagian dari realita hidup. Kita semua akan menghadapi kegagalan. Dan orang yang jiwanya sehat bisa menghadapinya dengan baik. Sebaliknya, mereka yang jiwanya tidak sehat, mereka tidak bisa melewatinya dengan baik. Orang yang punya kepribadian yang sehat, mereka bisa menginisiasi ulang dan melanjutkan hidup. Jadi aspek yang pertama dari gagal yang baik, yaitu membatasi dampak negatif dari kegagalan itu, tetapi bisa melanjutkan hidup. Nah, aspek kedua adalah mereka mampu untuk menoleh ke belakang, melihat, mempelajari kegagalan itu sebelum mereka bergerak maju, dan kemudian mereka tetap bergerak maju. Artinya, saat menghadapi kegagalan, kesalahan, kekalahan, mereka menerima, mereka mencari, mereka mempelajari alasan kenapa saya gagal, di mana letak kesalahannya, dievaluasi, dimengerti dengan sebaik-baik mungkin. Dan sekali lagi ini ada kaitan dengan karakter, menerima realita, mampu menyadari realita, di mana letak salahnya, di mana penyebab kegagalan. Dan mereka bisa membatasi emosi dan melanjutkan hidup. Maka bila ada situasi yang serupa, mungkin terjadi situasi yang mirip, yang mungkin terjadi di masa depan. Tetapi karena pelajaran telah dipetik dari pengalaman masa lalu, maka kegagalan yang sama bisa dicegah, tidak diulangi. Mungkin saja ketika mereka mencoba cara yang baru, pendekatan yang baru, mungkin saja itu pun tidak berhasil atau gagal. Tetapi proses yang sama terjadi. Mereka menerima, mereka mempelajari, mereka pahami baik-baik, berduka, batasi waktunya, setelah sekian waktu, lanjutkan hidup. Intinya, gagal yang baik adalah sikap hati yang mampu menerima kegagalan, mempelajarinya, membatasi dampak negatifnya, lanjutkan hidup. Nah, saudara, ini diibaratkan seperti tubuh kita. Tubuh kita akan memproses, proses ini disebut metabolisme, apa yang kita makan atau apa yang kita minum. Seperti halnya tubuh kita metabolisasi apa yang kita makan atau minum, maka kita juga harus bisa memetabolisasi pengalaman hidup kita. Seperti halnya makanan, minuman yang kita konsumsi akan menjadi bagian dalam sel-sel tubuh kita. Maka pengalaman-pengalaman yang kita alami akan menjadi karakter dalam hidup kita, dalam diri kita. Saat kita mengalami sesuatu, maka pengalaman itu akan membentuk dan akan menjadi diri kita secara metabolis. Saat kita makan, tubuh pencernaan akan memecah apa yang kita makan atau minum itu. Dan tubuh akan memisahkan mana yang berguna dengan mana yang tidak. Tubuh kita akan mengambil hal-hal yang berguna, yang baik, menjadi bahan untuk membuat sel baru, membuat darah baru, membuat energi baru. Dan sesudah itu, yang tidak berguna, yang buruk, dikumpulkan lalu dikeluarkan.
dikeluarkan dari tubuh kita, dari sistem. Nah, saudara, jika metabolisme tubuh Anda sehat, berfungsi dengan baik, ginjal, hati, semuanya itu berfungsi baik, maka tubuh Anda sehat. Tetapi jika metabolisme tubuh Anda tidak baik, tidak berfungsi dengan sebagaimana mustinya, ginjal atau mungkin hati mengalami kerusakan, maka racun-racun di dalam makanan dan minuman itu akan menumpuk dalam tubuh kita dan merusakkannya. Demikian juga dengan pengalaman di dalam hidup kita. Saat hal buruk terjadi, bagaimana Anda memetabolisme, atau dengan kata lain, bagaimana Anda memproses pengalaman itu? Kalau Anda tidak bisa menerima dengan baik, memisahkan apa yang baik dan buruk, pelajaran apa yang bisa dipetik, lalu mengeluarkan yang buruk dalam hati, dalam pikiran, dalam perasaan Anda, tetapi Anda malah memendamnya dalam diri Anda dan menjadi bagian dari karakter Anda, maka hidup Anda akan menjadi semakin berantakan. Hidup Anda akan semakin keracunan dan Anda akan meracuni hidup orang lain. Jadi penting sekali saudara memiliki karakter ini. Sudahkah Anda gagal dengan baik? Kiranya Tuhan menolong kita semua menghadapi kegagalan hari ini, kegagalan masa lalu, kegagalan masa depan, dengan pertolongan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di episode lainnya.